5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam jurnal dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membangun Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Yang pertama, urgensi pendidikan multikultural di era Revolusi Industri 4.0. Penulis menekankan bahwa pendidikan multikultural sangat penting diterapkan sejak dini di Indonesia, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0. Yang kedua, pembentukan karakter bangsa yang ideal. Tujuan utama pendekatan pendidikan multikultural ini adalah untuk membentuk karakter bangsa yang ideal. Ini berarti karakter yang kuat, menghargai perbedaan, dan punya nilai-nilai positif. Dampak negatif Revolusi Industri 4.0 terhadap kearifan lokal. Penulis menyoroti dampak negatif teknologi yang serba mudah dan instan, yang bisa membuat kearifan lokal Indonesia jadi luntur. Contohnya, sikap toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat yang mulai memudar. Potensi konflik dan diskriminasi. Lunturnya kearifan lokal akibat dampak negatif Revolusi Industri 4.0 ini bisa berpotensi menimbulkan konflik dan diskriminasi di lingkungan sosial. Dan yang terakhir adalah implementasi pendidikan multikultural melalui institusi pendidikan dan keluarga. Penulis menyarankan agar pendekatan multikultural ini diimplementasikan dalam pendidikan di Indonesia, khususnya melalui sekolah dan lingkungan keluarga sebagai fondasi utama pendidikan anak. Langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan di sekolah dasar dengan tema mengenal budaya teman sebaya. Kita dapat membaginya menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah minggu persiapan. 1. Sosialisasi kepada guru dan siswa. Aksi yang bisa dilakukan adalah menjelaskan tujuan dan manfaat program mengenal budaya teman sebaya kepada seluruh guru dan siswa. Tekankan pentingnya saling menghargai dan belajar dari perbedaan. Tujuannya memastikan semua pihak memahami dan mendukung pelaksanaan program. Kemudian pendataan keberagaman siswa. Aksi yang bisa dilakukan adalah guru mendata informasi dasar tentang latar belakang budaya siswa secara sukarela. Ini bisa meliputi asal daerah orang tua, bahasa yang digunakan di rumah, tradisi keluarga yang unik, atau makanan khas. Jaga privasi informasi ini. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran tentang keberagaman budaya di dalam kelas sebagai dasar perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan jadwal presentasi. Aksinya, guru membuat jadwal presentasi mingguan atau 2 mingguan. Libatkan siswa dalam memilih jadwal mereka, misalnya siapa yang ingin tampil terlebih dahulu. Pastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berbagi. Tujuannya mengatur pelaksanaan program secara terstruktur dan memberikan rasa kepemilikan kepada siswa. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan program. Yang pertama adalah sesi berbagi siswa. Aksinya, siswa yang mendapat giliran berbagi dengan bimbingan guru dapat melakukan presentasi singkat sekitar 3-5 menit tentang aspek budaya mereka. Mereka bisa membawa foto, menceritakan tradisi, memperlihatkan pakaian adat sederhana jika ada, atau berbagi cerita tentang makanan khas. Guru bisa memberikan panduan tentang pertanyaan untuk membantu siswa dalam presentasi mereka. Misalnya, apa makanan khas daerahmu? Bagaimana cara keluargamu merayakan hari raya? Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman budaya mereka secara langsung kepada teman-teman. Kemudian adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Aksinya, setelah presentasi, guru memfasilitasi sesi tanya jawab yang sopan dan menghargai. Dorong siswa lain untuk bertanya tentang hal yang menarik bagi mereka dari presentasi temannya. Guru juga bisa menambahkan informasi atau meluruskan pemahaman yang kurang tepat. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya yang dipresentasikan dan melatih kemampuan siswa untuk bertanya dan berdiskusi secara konstruktif. Refleksi dan penekanan nilai. Aksinya, di setiap akhir sesi, guru memimpin refleksi singkat. Tanyakan kepada siswa apa yang mereka pelajari hari itu dan bagaimana mereka merasa setelah mendengarkan cerita temannya. Tekankan nilai-nilai seperti rasa ingin tahu, saling menghargai, dan persahabatan. Tujuannya menginternalisasi pemahaman tentang keberagaman dan menanamkan nilai-nilai positif. Pada tahap akhir adalah evaluasi dan tindak lanjut.
Yang pertama, observasi dan catatan guru. Aksinya, guru mengamati interaksi siswa selama sesi berbagi dan mencatat hal-hal menarik atau potensi miskomunikasi yang perlu ditangani. Tujuannya mendapatkan umpan balik langsung tentang efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Diskusi kelas secara berkala. Aksinya, adakan diskusi kelas secara berkala tentang pengalaman mereka dalam program ini. Tanyakan apa yang mereka sukai, apa yang mereka pelajari, dan bagaimana program ini mempengaruhi pandangan mereka tentang teman-teman. Tujuannya mendapatkan umpan balik dari siswa dan memperkuat pemahaman tentang pentingnya keberagaman. Yang terakhir adalah keterlibatan orang tua. Aksinya, libatkan orang tua dengan memberikan informasi tentang program ini dan mendorong mereka untuk mendukung siswa dalam mempersiapkan sesi berbagi mereka di rumah. Tujuannya memperkuat keterlibatan keluarga dalam pendidikan multikultural anak. Dengan langkah-langkah yang terstruktur dan berkelanjutan ini, program mengenal budaya teman sebaya diharapkan dapat menjadi cara yang efektif untuk menanamkan pemahaman dan menghargai terhadap keberagaman. Oke, pertanyaan yang terakhir adalah menjawab kesimpulan dari video New Boy. Perbedaan ras, budaya, dan warna kulit dapat menjadi faktor signifikan yang memicu dan memperparah kesenjangan sosial. Begini penjelasannya. Diskriminasi historis dan struktural. Di banyak masyarakat, perbedaan ras dan warna kulit telah menjadi dasar praktik diskriminasi yang berlangsung lama. Ini bisa termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari perbudakan, segresi, hingga kebijakan yang tidak adil dalam pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan sistem hukum. Dampak dari diskriminasi historis ini seringkali bersifat kumulatif dan terus mempengaruhi akses dan peluang kelompok-kelompok tertentu hingga saat ini, menciptakan kesenjangan sosial yang mendalam. Stereotip dan prasangka. Perbedaan ras, budaya, dan warna kulit seringkali dikaitkan dengan stereotip dan prasangka negatif. Stereotip ini adalah generalisasi berlebihan dan seringkali tidak akurat tentang kelompok tertentu, sementara prasangka adalah sikap negatif atau permusuhan terhadap suatu kelompok berdasarkan stereotip tersebut. Stereotip dan prasangka dapat mempengaruhi bagaimana individu diberlakukan, dinilai, dan diberi kesempatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesenjangan sosial. Misalnya, stereotip negatif tentang kemampuan intelektual kelompok ras tertentu dapat menghambat akses mereka ke pendidikan yang berkualitas. Penting untuk ditekankan bahwa perbedaan ras, budaya, dan warna kulit itu sendiri bukanlah penyebab kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial muncul akibat adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan tersebut. Memahami bagaimana faktor-faktor ini saling terkait sangat penting dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.